Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwina Dalamansyah Rizky, NIM 214, mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kelas C yang diampu oleh Bapak Ridho Jusmadi SHMH. Di sini saya akan menyampaikan tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan para pihak. Yang pertama, penggugat adalah Bapak Agung. Yang kedua, Raras Devayanti sebagai kuasa hukum penggugat. Pihak yang ketiga, Tuhfatul Ahbab sebagai kuasa hukum tergugat, dan yang keempat adalah Pak Reza Yadi sebagai pihak tergugat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini, perkenalkanlah, saya Dwina Dalamansyah Rizky. Bapak dan Ibu sekalian dapat memanggil saya Namir. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Bapak, silakan Pak. Perkenalkan, saya Agung sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, saya Raras selaku kuasa hukum dari Bapak Anto. Perkenalkan, saya Reza tergugat dalam kasus ini. Perkenalkan, saya Fatul kuasa hukum dari Bapak Reza. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui bantuan seorang mediator. Dan pada sidang pertama, Bapak dan Ibu sekalian telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Sebelum memulai proses mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Dan begitu juga sebaliknya. Informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga saya bersikap netral, di mana saya tidak memihak satu atau pihak lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Agung untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Bapak Reza setuju? Silakan, tapi nanti saya juga dapat giliran kan? Iya Pak, setelah kita mendengarkan keterangan dari Pak Agung, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Reza untuk berbicara. Silakan Pak Agung. Gini Bu, sebelumnya, saya ini seorang pengusaha penjual sepatu grosir dan Biar saya saja yang menjelaskan. silakan. Begini Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari Bapak Agung. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir. Dan klien saya ini telah menyalurkan suatu aset kepada
pihak Bapak Reza. Memang selama ini pihak Bapak Reza tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan dari klien kami. Akan tetapi sejak 3 bulan lalu, pihak Bapak Reza tidak melakukan kewajiban membayar tagihan dari klien kami, walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo. Klien kami sudah menghubungi pihak Bapak Reza berkali-kali, tetapi tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu, kami memutuskan untuk menggugat Bapak Reza. Tindakan kami cukup benar, bukan? Baiklah, jadi klien ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Benar, Bu. Dan klien ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian, klien ibu juga mengharapkan agar komunikasi antara klien ibu dengan Bapak Reza dapat diperbaiki. Benar demikian? Benar, Bu. Apakah penjelasan dari ibu sudah cukup atau adakah tambahan dari Pak Agung? Gini Bu, saya ada tambahan sedikit. Sepatu Asep itu adalah sepatu yang dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan. Sepatu itu sangat spesial sehingga sepatu tersebut sangat populer di kalangan masyarakat. Oh begitu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agung dan juga Ibu Raras, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Pak Agung menganggap bahwa Pak Reza adalah pelanggan utama. Benar demikian? Benar. Jadi, apa yang Bapak harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang klien kami sebutkan dalam gugatan kami, bahwa kami menggugat Bapak Reza untuk segera membayar tagihan dari klien kami sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Raras ataupun Pak Agung, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak Reza ataupun Ibu Fatul untuk menceritakan hal-hal yang perlu diketahui di sini. Silakan Bu. Baik Bu, jadi selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran pada pihak Pak Agung. Namun selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunda pembayaran. Dan seharusnya Bapak Agung ini berterima kasih kepada klien kami karena sepatunya setelah diiklankan di TV. Dan saya kaget kenapa tiba-tiba Pak Agung ingin menggugat klien kami. Dan untuk itu klien kami akan menggugat balik karena ini sudah merupakan pencemaran nama baik. Oh, jadi Ibu merasa kesal karena klien Ibu kurang dihargai. Dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik klien Ibu. Kemudian, Ibu menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Pak Agung dan mengharapkan agar kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Bu? Benar Bu. Apakah ada tambahan dari Bapak Reza? Tidak ada Bu. Tapi yang jelas saya sangat kaget dan kecewa karena gugatan ini karena bisa berpengaruh buruk pada ini toko milik saya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Pak Reza ataupun Pak Agung, sebelumnya saya melihat bahwa antara Pak Reza dan Pak Agung ada beberapa kesepahaman awal. Baik Bapak Reza maupun Bapak Agung sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Kedua, Bapak Reza dan Bapak Agung juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan selesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bapak dan Ibu sekalian? Ya, benar. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak Agung dan Bapak Reza ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Pak Agung menganggap bahwa pihak Pak Reza adalah pelanggan utama. Dan sebaliknya, pihak Pak Reza menganggap hubungan kerjasama dengan Pak Agung adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha milik Pak Reza. Kalau boleh saya tahu, bagaimana pendapat Pak Agung mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Bapak Reza di kemudian hari? Gini Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dengan Pak Reza itu terjalin cukup baik. Namun saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi Bapak menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya,
bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Pak Reza di kemudian hari? Iya Bu, nanti bisa saya pertimbangkan lagi. Baik. Mengenai penjelasan dari Pak Agung, apakah dari pihak Pak Reza ada tanggapan? Ya Bu, sebenarnya kita tidak ingin merusak kinerja dengan Bapak Agung sendiri, tapi Bapak Agung tidak mensuplai barangnya kepada saya. Dari penjelasan Bapak-Bapak, saya dapat menyimpulkan bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar demikian? Iya, benar. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan. Baik, dari ketiga permasalahan tersebut, mana yang ingin Bapak dan Ibu sekalian untuk dibahas terlebih dahulu? Bagaimana menurut Pak Agung? Gini Bu, klien kami menginginkan agar dibayar secepatnya. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu sebelum hutangnya diselesaikan. Baik, Ibu Nanas. Bapak Reza, apakah ada tanggapan lain? Terus terang saja, mengenai masalah pembayaran bisa berbeda. Jika kelanjutan dari hubungan bisnis ini ada. Baik. Bagaimana Pak Agung? Apakah dari pihak Pak Agung ada pertimbangan lainnya? Iya Bu, saya setuju kalau kita bahas masalah kelanjutan hubungan bisnis ini terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis, untuk yang pertama, bagaimana kalau selanjutnya membahas mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak, dan yang terakhir membahas mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Iya, saya setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat, terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi, pada saat mengeluarkan usulan, Bapak dan Ibu jangan ragu kalau usulan tersebut kurang matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan usulannya, saya mohon agar pihak yang lainnya mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin dengan seiring munculnya ide-ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga
usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya berikan kesempatan. Kira-kira pihak siapa dulu yang ingin mengemukakan urusannya terlebih dahulu? Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis di antara Bapak Agung dan Bapak Reza di kemudian hari. Apakah Bapak-Bapak memiliki usul untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Pak Reza, Bu. Tetapi karena adanya keterlambatan pembayaran ini, saya menjadi sangat kecewa. Apabila kedepannya Pak Reza bisa memberikan kepastian pembayarannya, mungkin saya bisa melanjutkan hubungan bisnis ini lagi. Pasti akan saya bayar. Sebenarnya saya melakukan pembayaran ini selalu tepat waktu. Tapi adanya keterlambatan ini sebenarnya bukan kehendak dari saya. Tapi karena ada hal dan sesuatu yang tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon Pak Agung mengerti sedikit. Apakah Bapak Reza memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Agung jika hubungan bisnis ini tetap akan dilanjutkan? Ya mungkin saya bisa memberikan sesuatu berupa jaminan. Jadi, Bapak Reza sanggup memberikan jaminan kepada Pak Agung? Jaminan berupa apa? Yang jelas coba. Saya rasa apabila hubungan ini dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya melakukan pembayaran terhadap Pak Agung, entah itu dengan jaminan atau dengan hal yang lain. Namun untuk saat ini saya tidak bisa memutuskannya. Oleh karena itu, saya yakin apabila suplai barang ditingkatkan 2 kali lebih lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan dan dapat melakukan pembayaran terhadap Bapak Agung. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis saja yang memuat mengenai bagaimana cara pembayaran, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggat waktu yang dibutuhkan, serta jaminannya. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin Bapak Agung. Ya, saya setuju usulan itu. Kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa yang kita tuangkan dalam surat perjanjian tersebut. Kan begitu, Bu? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya simpulkan, baik Bapak Agung maupun Bapak Reza sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak Reza masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima kedua belah pihak, dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Reza dan Bapak Agung ditunda dahulu? Dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Apakah Bapak Reza memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas, selanjutnya untuk seharusnya Pak Agung tidak mengambil tindakan gegabah semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya yakin, saya akan pasti membayar tunggakan utang-utang saya. Dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Pak Agung di depan umum. Baik, saya melihat bahwa Pak Reza cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Pak Agung? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi saya sangat emosi karena tanggapan dari Pak Reza kurang memuaskan. Karena hubungan kami terjalin dengan baik, maka penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan saya berjanji masalah ini tidak akan bocor ke publik. Baik, dari penjelasan Bapak Reza dan Bapak Agung, saya melihat bahwa sama-sama memiliki sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Baik, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Bapak Agung dan Bapak Reza ada usulan mengenai permasalahan ini? Jadi begini Bu, untuk pembayaran
klien saya pasti akan melakukan pembayaran terhadap Bapak Agung. Namun untuk saat ini tidak bisa karena perusahaan klien saya sedang mengalami masalah. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Agung untuk memberi waktu sekitar 6 bulan untuk melunasi hutang dari Bapak Reza. 6 bulan? Kamu mempermainkan saya ya? Mana bisa saya menunggu waktu 6 bulan? Masa Pak Agung nggak bisa percaya sama saya? Bapak nggak mau ngerti lah. Pak, Bapak bisa bayar iklan mahal, tetapi kenapa kok nggak bisa bayar saya? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Anda ini sebenarnya harus berterima kasih sama saya. Karena yang berhasil memasarkan produk-produk Anda itu saya. Dan sampai sekarang, Bapak malah mau menggugat saya. Bapak emang nggak tahu diri ya? Sabar, jangan emosi. Saya menyadari bahwa pasti akan ada kekecewaan di antara para pihak. Namun perlu diingat bahwa pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Maka untuk itu saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan terbuka terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Ibu Nanda bicarakan berdua? Yang kami tidak beritahu. Begini Ibu, maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan dengan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, nanti bisa-bisa apa yang kita bicarakan tadi bocor. Jangan khawatir Pak, apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu lah yang menyampaikannya sendiri. Jadi, apakah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian setuju untuk kita mengadakan pertemuan terpisah? Saya tidak keberatan kok. Saya juga tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu dengan pihak Bapak Reza dan Ibu Fatul terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah dari pihak Ibu Raras dan juga Bapak Agung tidak keberatan? Tidak masalah Bu, kalau begitu kami menunggu di luar. Baik, silakan. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Bapak Reza dan Bapak Agung telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk tetap melakukan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apakah wajar kalau Bapak meminta untuk menunggu selama 6 bulan kepada Bapak Agung mengenai masalah pembayaran hutang? Dan menurut Bapak, apa alasan Pak Agung tidak dapat menerima alasan lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Bu menurut soal itu. Tapi menurut Ibu mediator sendiri bagaimana? Menurut saya Bapak, apakah hal ini mungkin dikarenakan pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Pak Agung, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya beliau sendiri tidak boleh berpikiran seperti itu Bu. Karena pasti hal seperti ini akan saya bayar. Begini Bapak, jika Bapak berada dalam posisi Pak Agung, apa yang akan dapat Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis? Sementara masih ada rasa tidak percaya. Jadi, menurut Bapak Reza, apa yang bisa Bapak lakukan agar Pak Agung yakin bahwa Bapak akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak Reza dan Bapak Agung tetap terjalin? Jadi begini Bu, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau semua yang kita bicarakan di ruangan ini tidak sampai keluar dari ruangan ini?
Tenang saja Ibu, sebagai mediator, tentu saya akan menjaga kerahasiaan baik Ibu dan juga klien Ibu. Baik kalau begitu. Jadi gini, walaupun klien saya ini adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal dan sudah masuk di berbagai iklan di media televisi. Makanya beliau juga harus jaga image. Jangan sampai image beliau ini rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Ibu, jangan sampai membicarakan masalah ini ke luar ruangan. Baik Bu, saya jamin informasi ini tidak akan bocor keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien yang mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Bapak Agung, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin jika pihak dari Bapak Agung bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lebih dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu aset, sehingga klien saya dapat melakukan pembayaran dan tagihan kepada Bapak Agung. Jadi begitu. Sebelumnya, kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya pihak dari Bapak Reza lebih terbuka dengan Bapak Agung, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, pihak Pak Agung akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya, mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Ibu maupun Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Bapak Agung? Ya, tentu. Tapi tentunya pihak Pak Agung juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara pembayarannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik. Dan saya yakin, saya pasti bisa melunasi utang saya kepada Pak Agung. Namun, saya minta pegang waktu beberapa bulan, sehingga saya bisa melunasi utang-utang saya kepada Pak Agung. Begini Pak, pasti Pak Agung akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu waktu beberapa bulan. Jadi, kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak Reza lakukan selama Pak Agung menunggu? Coba Bapak bayangkan, bagaimana jika Pak Agung tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, kalau seperti itu ya parah sekali. Toko saya bisa tutup. Kalau Pak Agung tidak mensuplai sepatu aset kepada saya tidak bisa menjual sepatu aset itu karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut. Ya mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Pak Agung untuk mencicil utang saya 3 bulan dari sekarang. Ya kalau begitu, Bapak Reza sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Agung secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Benar begitu Pak? Ya benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan keenam masing-masing sudah 40 juta rupiah. Jadi pada bulan 7 hutang saya kepada Pak Agung sudah lunas. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak Reza sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Agung secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Pak Agung? Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Pak Agung mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak ataupun Ibu dapat menyampaikan secara langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah kalau begitu. Nanti saya akan sampaikan sendiri. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Pak Agung. Silakan masuk, Pak. Ibu, Baik, silakan duduk Bapak Agung dan Ibu Laras.
Maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Pak Reza dan Ibu Fatul telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di antara Pak Agung dan juga Bapak Reza di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu, kira-kira yang Bapak rasakan jika berada di posisi Bapak Reza bagaimana? Wah, pasti saya malu sekali Ibu. Apalagi kalau sampai masalah hutang diketahui orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Bapak Agung memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya saya ingin bahwa saya menginginkan hutang Pak Reza itu untuk segera dilunasi. Tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkannya di sini, Ibu apakah bisa menjaga kerahasiaannya terhadap Pak Reza? Saya berjanji Bapak, karena sebagai mediator, saya berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Seperti yang telah saya sebutkan tadi Bu, bahwa saya mengambil sepatu aset dari Bu Yuli, supplier saya, dan saya adalah salah satu pembeli yang kemudian menyalurkan kepada Pak Reza. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Pak Reza, otomatis saya juga tidak bisa membayar kepada Bu Yuli. Akibatnya saya sering mendapatkan teror dari debt collector yang dikirim Bu Yuli. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Pak Reza karena Bu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu lagi Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran. Menurut saya sebaiknya Bapak Agung maupun Ibu Laras lebih terbuka kepada pihak Pak Reza. Mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Agung, pihak dari Bapak Reza akan mengerti tentang kesulitan yang Bapak hadapi dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya Bapak Reza mau membayar kepada Bapak dan Ibu, tetapi tidak secara tunai? Mungkin dengan cara mencicil, apakah Bapak ataupun Ibu dapat menerima? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Bu Yuli karena supplier saya. Tapi mungkin saya bisa nego dengan Bu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya dicicil selama 2 bulan. Baiklah, jadi Bapak bisa menerima pembayaran secara mencicil. Benar. Apakah Pak Agung telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa diterima oleh Bapak Reza? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini Bu. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta. Lalu sisanya bisa dicicil dalam jangka 2 bulan, masing-masing 1 bulannya 50 juta. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Bapak Agung maupun Ibu Laras menyampaikan kepada pihak Bapak Reza mengenai mekanisme pembayaran utang? Bagaimana Pak Bu? Baik. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Agung maupun dengan Bapak Reza, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari pihak Pak Agung terlebih dahulu? Apakah Bapak Reza setuju? Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang Pak Reza sejumlah 200 juta. Dan jika Pak Reza berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayar akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Baik, apakah masih ada penjelasan dari Bapak Agung? Cukup, Ibu Moderator. Kalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan yang sama pula kepada Bapak Reza untuk mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah Bu, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memang memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangatlah besar, sehingga penyebab utama saya tidak bisa membayar utang saya kepada Pak Agung
terkait berita tersebut. Namun, berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal dan sepatu Asep pun juga ikut terkenal. Bahkan sampai sekarang ini. Dan digemari juga oleh berbagai kalangan. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik. Dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Pak Agus. Jadi, Bapak Reza merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik. Yang saya perlu tanyakan, bagaimana Bapak bisa melunasi hutang sebesar 200 juta itu pada saya, Pak? Karena saya butuh sekarang saat ini untuk membayar 100 juta terlebih dahulu. Bagaimana, Pak Reza? Apakah ada usulan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Agung? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi itu, bahwa kondisinya saya sedang mengalami cash flow atau kesulitan uang, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun, jika Pak Agung setuju kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai pada bulan ketiga dan bulan keempat dengan masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan keenam, masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi, pada bulan ke-6, cicilan utang saya kepada Pak Agung sudah lunas. Tampaknya dari pihak Pak Reza telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana menurut pendapat Pak Agung? Apakah Bapak memiliki tanggapan atas usulan yang diberikan Pak Reza? Wah, kalian saya ini sebenarnya masih tergolong pengusaha yang kecil. Bagi klien saya, uang sejumlah 200 juta ini adalah uang yang tergolong besar. Jadi, kami tidak keberatan mengenai mekanisme cicilan. Namun, klien kami keberatan jika pembayaran tersebut dilakukan pada bulan ketiga. Jadi, bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta, kemudian cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Klien kami pun juga akan menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan kredit. Apakah benar demikian Pak Agung? Ya benar, itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengungkapkan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian, yang kedua adalah saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun, masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Pak, mengenai pembayaran 200 juta itu saya harus berdiskusi terlebih dahulu karena saya belum bisa membayarnya sekarang. Bagaimana ini Pak Agung? Apakah Bapak dapat menerima usulan dari Pak Reza untuk menunda pertemuan ini? Ya kalau Pak Reza butuh waktu, saya setuju saja. Baik, kalau begitu, sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa yang telah disepakati pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenai keinginan kedua belah pihak untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Yang kedua, baik pihak Bapak Agung dan juga Bapak Reza telah sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, Bapak Agung dan Bapak Reza sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan uang sejumlah 200 juta serta bentuk jaminan-jaminannya. Setuju? Setuju. Saya juga setuju. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu mencapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang
sangat positif dan konstruktif. Jadi, perkenankanlah saya untuk menginformasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik pihak Pak Agung maupun Bapak Reza telah menyetujuinya. Dan kedua, baik Pak Agung dan Pak Reza telah sama-sama setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Yang ketiga, Pak Agung dan Pak Reza sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dilakukan pembayaran secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah Rp200 juta, serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Pak Reza kepada Pak Agung. Benar begitu Bapak dan Ibu sekalian? Dan Baiklah, kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya, kita telah memiliki dua usulan. Yang pertama adalah usulan dari Pak Reza, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah Rp60 juta. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam, pembayaran masing-masing dilakukan sebesar Rp40 juta. Sehingga pada bulan keenam, setelah bulan ini, hutang dari Bapak Reza lunas. Kemudian usulan kedua dari pihak Pak Agung, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran Rp100 juta dan besar cicilan kedua dan ketiga masing-masing Rp50 juta dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Agung dan Bapak Reza? Apakah dari usulan ini baik Bapak dan Ibu sekalian ada tawaran atau usulan lain, atau mungkin ada usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Pak, Bu? ya baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran Rp50 juta masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB mobil milik saya kepada Bapak dan Bapak Agung sampai lunas. Ibu mediator, saya mohon minta izin untuk telepon sebentar. Silakan Pak. Halo Bu Yuli, saya ini masih ngobrol dengan Pak Reza mengenai kesepakatan pembayaran, dan dari pihak Pak Reza, beliau meminta pembayaran cicilan mulai bulan depan sebesar Rp50 juta. Bagaimana Bu? Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu mediator. Baik, menurut saya ini, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Agung dan Bapak Reza harapkan semula, akan tetapi masing-masing pihak berkompromi. Untuk itu, mungkin Bapak Agung maupun Bapak Reza dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Bapak Agung, apakah penawaran dari Bapak Reza dapat diterima? Ya baiklah, kalau begitu saya setuju. Baik, jadi Bapak Agung dan Bapak Reza telah sepakat mengenai pembayaran cicilan, yaitu dimulai dengan bulan depan dengan jumlah per bulannya Rp50 juta, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas. Dan Bapak Reza akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Apakah begitu Bapak dan Ibu? Ya, betul. Ya, bisa setuju. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Reza dan Bapak Agung. Kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua, mengenai nama baik dan reputasi masing-masing. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan, disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan di bulan depan
yaitu mulai bulan Desember 2021 dan besaran cicilan adalah Rp50 juta setiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat, yaitu pada bulan Maret tahun 2021, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Pak Reza. Benar begitu Bapak dan Ibu sekalian? Ya, benar. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak Agung dan Bapak Reza dapat menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Begini Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak kontestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Pak Reza, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Reza, apakah setuju? Saya setuju. Bagaimana dengan Pak Agung? Ya, Bu. Ya begitu Bapak Reza. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Tolong diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim laporan dari mediator dan kesepakatan. Baiklah, dengan demikian berakhir acara mediasi kita. Selanjutnya, kita saling berjabat tangan, terutama pada Pak Agung dan Pak Reza, disambung tali silaturahminya. Silahkan.